Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saja kita pujikan, bertemu dalam kasih. Sambil tepuk tangan ya teman-teman ya. Mari kita masuki hadiratnya lebih dalam lagi. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan, Kau sangat kucinta. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Kau juga berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, tolong kiranya Engkau sertai hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Bapa, kuserahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Mari kita pujikan, Ku diberi kuasa. Mulia, mana ku musuh
teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajari kami dan Engkau ubah kami Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Engkau tegur kami melalui firman dari hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat, marifat dari surga untuk hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik remaja dan pemuda. Terima kasih Kakak Gista. Shalom adik-adik semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani remaja dan pemuda. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih buat pengurus remaja pemuda, seksi acara dan semua yang terlibat. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk melayani Tuhan. Berdiri di mimbar ini adalah satu anugerah dari Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya untuk kita saling berbagi. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kembali bertemu dengan adik-adik semua. Sebelumnya minta maaf kalau pengucapan saya menyebut kakak, ibu ya. Kadang kakak, kadang ibu. Karena di sini notabene juga mantan-mantan murid sekolah minggu yang biasanya panggil Kak, bahasain saya juga bahasain Kak. Jadi kadang kalau ibu ya mungkin ya nggak terlalu ini juga ibu. Ada yang juga di belakang tante, oke terserah panggil saya apa aja. Tapi kalau di sini jangan tante ya, kakak atau ibu Nini. Puji Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik di sini. Tujuan kalian di tempat ini, datang ke tempat ini itu ngapain? Iminiu.
Lama nggak ketemu kamu, Iminiu. Ya, Iminiu, Giability. Apa tujuan kamu datang ke sini? Hah? Beribadah, datang kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Fokus kita kepada firman Tuhan, ya. Oke, kita akan langsung masuk firman Tuhan dengan tema diambil tentang kuasa, ya. Tuhan memilih kita itu Tuhan berkorban untuk kita, menebus kita, rela mati, digantung di atas kayu salib, bukan untuk ngasal ya adik-adik ya. Setiap karya Tuhan itu selalu penuh dengan tujuan. Tentunya tujuan Tuhan yang mulia, ya. Kita dikuduskan, kita diberi Roh Kudus, kita ditebus, dikuduskan, diberi Roh Kudus yang seperti Bapak Gembala sering tekankan, ya, bahwa pasti juga Tuhan punya maksud untuk setiap karya Tuhan itu, ya. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 12. Minta tolong Kakak Timoti. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 12. Sampai 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, poin yang pertama ya, yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya. Poin pertama, beritakanlah. Ya, kalau kita maknai kata berita itu gimana sih? Informasi, ya. Berita apa? Berita surga. Tuhan datang ke dalam dunia, Natal ya, ke dalam dunia untuk membawa kabar sukacita bagi kita semua umat manusia, ya. Dan yang menerimanya diberinya kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Ya, mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita surga. Ya. Terus dan ajarkanlah semuanya itu. Semuanya apa? Itu semua yang diajarkan oleh Tuhan. Tentang kasih, ya, tentang pujian, kasih kepada sesama, kepada keluarga dan semuanya, ya. Di sini temanya tentang sharing ya, berbagi. Kalau kita ngomong berbagi, itu tidak hanya sekedar materi, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah, adik-adik remaja dan juga yang kuliah, tentunya juga masih bergantung juga orang tua, ya. Untuk memberi materi bisa, tapi nilainya juga tidak terlalu besar. Berbeda dengan kakak-kakak yang sudah bekerja. Tapi sharing, memberi, ya, memberi itu tidak hanya memberi dalam bentuk uang, tapi memberi dalam bentuk apa? Perhatian, ya. Memberi dalam bentuk apa? Berita yang baik, ya. Yang kan ini tadi bilang berita apa? Berita surga, berita keselamatan, berita penebusan bahwa kita sudah ditebus. Ya, kita misalnya ada teman-teman kita, mereka lama tidak ikut persekutuan. Ya, tanyakan, ya. Terus gali informasi tentang mereka dan datangi. Bicarakan firman Tuhan, ya. Angkat ya kondisi mungkin dia lagi lemah ya hatinya, dia lagi susah. Itu adalah tugas kita apa? Memberitakan firman Tuhan. Ada temannya yang aku tuh tidak memiliki apa-apa, aku ini berdosa, aku udah melakukan yang tidak sepantasnya. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Yaitu membicarakan tentang pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menebus kita. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Kita terus datang kepada Tuhan. Selain mohon pengampunan, kita mau berbenah ya di dalam Tuhan. Ya, ajarkanlah. Jadi setiap yang kita sharingkan itu berupa pengajaran.
Ya. Kalau misalnya adik-adik biasanya kan sekarang kan lagi ini gadget ya. Sekolah pakai gadget. Pokoknya semuanya tidak lepas dari yang namanya HP, gadget atau MacBook atau laptop dan sebagainya ya. Semuanya ya, kayak sekolah juga online, semuanya online, pasar juga online gitu kan. Kayak gitu. Nah, kita pakai alat komunikasi itu, gadget kita untuk sesuatu hal yang baik. Yang sudah kita dengar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak dan kita mengajarkannya. Ya. Jadi tidak memakai gadget kita hanya untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Sharing itu berita misalnya ibadah. Oh, setelah ini minggu ini nih ada doa 10 hari. Itu share aja di status. Ya. Kita bantu pelayanan dengan cara seperti itu. Kita beritakan, kita bagi informasi yang baik, informasi yang membangun. Di sini kalian itu dibangun. Di luar kalian apa? Memberitakan pengajaran Tuhan. Terus ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Tuhan di sini juga, ini kan Timotius ya. Timotius itu anak rohaninya Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ini mengerti bahwa stigma masyarakat, pandangan masyarakat itu negatif tentang anak muda. Ya enggak? Kalau kalian melakukan kesalahan, biasanya kan ada kata-kata, ya memang masih muda. Bener enggak? Ya Mbak Novia? Ya dimaklumi aja kan masih muda. Ya, tapi belum tentu loh kalau anak muda itu enggak dewasa. Kadang-kadang kan ini pribadi kurang dewasa, didewasakan sama kakak gestal. Bahkan anak yang remaja, bahkan bisa juga pemikirannya lebih dewasa daripada kakak yang pemuda. Jadi jangan dikira kalau yang namanya usianya misalnya sudah 40, 50, dia dewasa. Belum tentu. Justru dari kalian juga yang muda-muda ini kami mendapatkan berkat. Ya. Di sini Rasul Paulus ingin menekankan, ya menasihatkan kepada Timotius anak rohaninya ini, supaya apa? Jangan sekalipun menganggap, seorang pun itu menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tuhan memperlengkapi kalian dengan kuasa Roh Kudus supaya bisa menjadi saksi Kristus. Lewat apa? Tidak hanya lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan. Orang gampang kalau namanya ngomong adik-adik, bener enggak? Bikin status, itu nyomot Alkitab, bagus. Alkitab punya kuasa, firman Tuhan punya kuasa. Tapi yang terlebih penting adalah sikap hidup kita. Tingkah laku kita menjadi teladan yang hidup. Itulah yang terlebih penting, menghasilkan buah. Banyak di luar sana ya kayak quote-quote, terus kata-kata bijak ya. Kita juga harus bijaksana untuk apa? Menyaring semuanya itu. Tetap yang namanya firman Tuhan nomor 1. Ya, dan belajarlah untuk melakukan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasih-Mu, ya, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kesucian, kekudusannya? Dengan firman Tuhan, ya. Baca terus firman Tuhan. Punya kerinduan untuk apa? Untuk dibekali dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, sehingga kita menjadi anak muda yang bisa mematahkan stigma masyarakat. Oh memang anak muda, tapi kita bisa menunjukkan kepada dunia yang gelap ini bahwa kita bisa menjadi saksi Kristus lewat prestasi kita. Ya,
lewat perbuatan tingkah laku kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, memancarkan terang Kristus. Kita akan baca di dalam Kisah 3 ayat 47. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah berinisiatif datang untuk memilih kalian. Punya tujuan untuk apa? Menjadi terangnya Tuhan. Ya. Setelah hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus kan kita tahu gimana karakternya, ya. Gimana dunia lamanya. Tapi setelah Pentakosta, mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan dan membagi kuasa itu, menyembuhkan orang yang lumpuh. Kita tahu gimana Petrus karakternya. Petrus yang awalnya dia seorang yang keras kepala, sembrono, tapi setelah diberi kuasa, setelah dicurahkan Roh Kudus, dia berani. 3.000 orang, 3.000 jiwa datang kepada Tuhan. Mereka tidak takut yang namanya tekanan, tidak takut yang namanya halangan, rintangan, penderitaan, ya, disesah, di penjara. Oleh karena apa? Kalau udah sampai segitunya adik-adik ya, benar-benar totalitas di dalam Tuhan, tentunya dia sudah melihat kuasa Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan. Bahkan mengalahkan yang namanya pendapat tua-tua. Mereka membagi dan menyembuhkan orang lumpuh. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang aku punya adalah Yesus orang Nazaret itu, kau sembuh ya di gerbang kota indah. Ada mukjizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ya. Makanya adik-adik sekarang ini gimana caranya kita membagi berkat Tuhan? Kita bersaksi bagi Tuhan. Gunakan jemarimu untuk hal-hal yang baik, yang membangun. Jangan kalau ada berita, biasanya kan gini ya adik-adik ya. Kadang-kadang kalau ada berita gitu nggak tahu, itu hoax atau enggak ya. Karena kita kepengen yang namanya jadi sumber yang nomor 1, yang share nomor 1, ya sudah. Share tanpa difilter, tanpa disaring. Apakah berita itu benar? Ya. Kita belajar ya adik-adik, ya Kak Nini juga belajar untuk kita tidak seperti itu ya. Kita memfilter dulu. Ya. Tidak perlu kita menjadi nomor 1 tapi malah menyesatkan banyak orang. Kita lebih bijaksana untuk menggunakan gadget kita. Ya. Ada satu ini lagi mungkin kayak anak ada ya updatean status itu yang mungkin kayak ada kata lagi gabut gitu. Coba kalau adik-adik gabut lagi suruh baca firman Tuhan loh, belajar firman Tuhan. Coba Iminiu. Enggak Kak, kalau baca firman Tuhan itu kan perlu waktu khusus, sikap yang baik gitu ya. Saya Kak kalau baca firman Tuhan itu 5 menit itu sudah terdengar bunyi merdu. Ya misalnya lagi nunggu, lagi pesawat delay mau kemana gitu ya. Lagi gabut, itu bikin status. Ya, dengan wajah yang nggak tahu acak-acakan gitu ya. Pakai untuk baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Atau belajar ya. Kayaknya enggak deh ya. Kalau belajar gitu kayaknya gitu. Yang paling sering dilakukan apa? Scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Apa? Akun media sosial. Yang di sini kakak tekankan adalah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Apapun yang kita post, ya itu kita benar-benar kan pasti kalau yang namanya ngepost, posting sesuatu, itu kan pasti ada tujuannya, bener enggak? Kalau misalnya posting sesuatu, lagi lapar ya nang makan loh, lapar kok, ngantuk gitu kayak gitu. Itu tujuan kita apa gitu? Apakah hanya untuk menarik perhatian? Itu kan semuanya kan sia-sia gitu ya. Kalau ngantuk ya tidur aja, kenapa harus kayak bikin status gitu kan? Ada banyak hal yang karena waktu terbatas juga
Tapi saya percaya adik-adik di sini bisa berbagi dengan baik, memberitakan pengajaran Tuhan. Kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 yang 10 sampai yang 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah tujuan kita. Tujuannya Tuhan itu untuk menebus, menyelamatkan, dan kita diberi kuasa itu untuk ini, adik-adik. Ya, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah aku boleh ya Kak ya, kalau sekarang kan semuanya, biasanya kalau TV itu udah nggak ada, udah nggak ditonton lagi ya. Kalau zamannya Kak Nini dulu yang namanya nonton TV, mungkin TV-nya di desa itu, di kampung itu hanya satu keluarga yang punya, itu pun juga hitam putih ya. Kan ini suka yang namanya nonton itu Dunia Dalam Berita. Biasanya jam 9 malam kalau nggak salah itu. Dunia Dalam Berita. Kalau enggak itu tahu, ada yang tahu? Yang seusianya Kak ini atau mungkin ada yang pernah kan dirilis ulang gitu kan? Hah? Nyil-unyil ya, Usro, Pak Oga gitu kan, seneng. Pokoknya kalau pulang sekolah minggu gitu, denger itu langsung lari-lari cepet-cepet supaya bisa nonton unyil ya. Kalau dulu Kak Nini hiburannya ya kayak gitu ya. Tapi kalau adik-adik di sini hiburannya ya nonton YouTube ya kan. Kak, aku boleh nggak misalnya punya akun YouTube, aku share gitu ya, memiliki akun sendiri dan aku share segala sesuatu ya. Boleh adik-adik, misalnya tutorial tentang apa ya, misalnya tentang apa aja yang pastinya muaranya untuk memuliakan Tuhan ya. Jangan istilahnya meniru segala sesuatu, mencomot yang lagi tren apa dan kita ngikutin ya. Kalau itu hanya sebatas untuk gaya hidup kayak hedon ya, gaya hidup mewah, berfoya-foya, untuk apa ya? Untuk memperlihatkan kehidupan kita, nih barang kita, bahkan privasi kita. Aku lagi di mana? Aku OTW di sini, terus cekrek sana, cekrek sini, ya. Geser dikit sudah cekrek-cekrek kayak gitu ya. Tujuan kita apa untuk itu? Ya, oh itu kan media sosial aku sendiri gitu. Ini kan punya aku sendiri gitu. Iya, tapi kalau kalian tuh nge-share, pasti kan kepengen dilihat, nggak mungkin kan? Apa istilahnya? Diblokir, nggak boleh lihat, ini semua nggak boleh lihat. Kalian tonton sendiri, ya kan nggak mungkin. Jadi setiap kali kalian posting sesuatu, ya di akun media sosial kalian, ya biarlah itu memuliakan. Jadi bijak, berpikir dulu. Share-lah yang penting, jangan yang penting share. Bisa ya bedakan ya. Sharing-lah yang penting, jangan yang penting sharing. Nggak apa-apa, eksis Kak tiap hari. Jangan kira kalau setiap hari orang mau melihat. Biasanya kalau benang sulam gini, orang malah malas ngelihat. Itu adalah batu sandungan. Orang udah ogah. Jadi kalian misalnya, ini kata-kata bijak di situ, orang sudah tidak menganggap. Ya, jadi setiap kata, perkataan kita, tindakan kita harus dipikirkan dengan bijak. Apapun yang kita posting, kita sharing, harus yang muaranya memuliakan Tuhan. Pikirkan dengan baik. Kita akan baca Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu berjaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, puji Tuhan. Biarlah semua orang memuliakan nama Tuhan. Terang Tuhan itu bercahaya di dalam diri kita. Kota kita itu, keberadaan kita itu
dilihat orang. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu diperhatikan. Kita juga enggak bisa kalau misalnya setiap kita berkata-kata, oh enggak apa-apa, lu aja yang tanggapannya salah, enggak bisa. Kita juga harus dengar-dengaran nasihat, terutama nasihat firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan seluruh pelayan. Ya, ingat itu, ingat firman Tuhan. Ya, dan gitu kita lakukan. Oh iya, posisiku di sini. Kalau aku mengatakan seperti ini, apa dampaknya apa? Jadi benar-benar kita pikirkan dengan bijak bahwa kita posisinya adalah kota kita di atas bukit. Yang pastinya kalau di atas bukit tuh kelihatan enggak? Kalau kalian di puncak ketinggian, itu kelihatan enggak adik-adik? Kelihatan banget. Kalau kalian mungkin di Gunung Ijen gitu ya. Kami pernah ke Gunung Ijen, bisa melihat. Cuman kan ini enggak bisa lihat yang namanya blue fire itu kan. Soalnya itu sekitar jam 3 ya Kak ya. Jam 3-an, tapi enggak bisa. Tapi dari ketinggian itu kita bisa melihat di bawah. Dan kita juga terlihat oleh orang yang di sekitar di bawah kita. Nah, Tuhan tujuannya untuk menebus kita itu apa adik-adik? Ditebus, dikuduskan, menjadi umat pilihan Tuhan, ya, diberi Roh Kudus supaya kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berbagi kebaikan, ya. Kayak kemarin gereja kita mengadakan yang namanya donor darah. Ya. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa, ya. Selagi diperkenankan ya keadaan kita memungkinkan untuk melakukan semuanya itu. Itu adalah cara yang baik. Kan ini sudah beberapa kali ditolak itu yang namanya donor. Yang tekanan darah rendah, HB dan macam-macam enggak bisa kalian ini ditolak. Tapi puji Tuhan kemarin bisa. Dan itu sukacita yang luar biasa. Ya. Apa yang di ini Bapak Gembala kita dukung ya, kakak-kakak pembina yang lain-lain kita dukung. Ya, kayak kemarin tuh bagus sekali. Ya. Hal yang positif, berbagi kasih, berbagi kesetiaan, berbagi banyak hal, perhatian. Ini kalau boleh Kak Nini saksikan ya, sebentar. Kayak sekarang ini kan kelas online ya. Kelas online. Ada yang nyingkatnya tuh kelon. Sebentar ya, masih kelon. Apa kelon? Kelas online. Jadi ada temennya Edo itu yang nggak ngerjain tugas, itu kan ada grup sekolah. Nah, grup sekolah adik-adik. Grup kelas, grup sekolah ya. Grup ya, wali murid. Itu disebutkan. Jadi ada dibikin tabel gitu siapa yang nggak ngerjakan tugas ini. Ada yang istilahnya yang udah parah nggak ngerjain tuh diblok warna merah. No excuse, pokoknya nggak ngerjakan ini, nggak bisa ikut yang namanya ulangan ujian UAS kemarin. Dan di situ juga ada teman akrabnya Edo, gitu kan. Waktu kan ini lihat itu, aduh gitu kan. Terus Edo, ini kan temanmu gitu. Udah berapa kali loh, berapa bulan dikasih kesempatan 4 bulan itu nggak ngerjakan, pasti anak itu nongol terus. Ya, terus kasih tahu, jangan hanya cuma main aja, tapi kasih tahu, ingatkan tanggung jawabnya dia sebagai seorang siswa pelajar, kerjakan tugas-tugas itu. Ya, akhirnya ya mah, terus ya biasa gaya bahasanya anak-anak ya. Saat durungnya main, kerjaan tugasmu gitu kan, tak lihat. Saya kepo ngelihat ini kan, kerjaannya tugasnya gitu kan. Nah puji Tuhan biasanya kadang-kadang kan adik-adik itu kalau mungkin orang tuanya, dikasih tahu orang tuanya agak sedikit ini ya. Tapi kalau sama teman akrab itu biasanya lebih peka ya adik-adik, bener enggak? Enggak juga Kak gitu. Tapi biasanya kalau teman sahabat yang ngasih tahu itu cespleng gitu ya. Dan puji Tuhan temennya itu bisa ngerjakan dan bisa ikut ujian, ya, merasakan ikut ngerasain. Jadi nggak hanya sekedar main ya, kongko, nggak hanya sekedar istilahnya teman main gitu, tidak. Tapi perhatikan, ini apa ya ini sesuatu jadi berdampak
positif ya buat teman-teman kita. Tegur, kamu belum mengerjakan tugas. Tolong jangan seperti itu, tapi dengan tidak kentara teguran kita kayak sok mengguru gitu, enggak. Tapi juga kita yang terpenting itu memberikan teladan. Ya sering bilang juga ya sama anak-anak juga, kerjakan tugas, jangan nunggu daytime-nya ya. Kerjakan, soalnya besok itu kita enggak tahu apa yang terjadi. Ternyata benar besok itu ada tugas yang lebih numpuk lagi ya. Kayak gitu. Nah, adik-adik juga ini hanya sekedar pesan juga. Jangan menunda-nunda. Kalau untuk melakukan segala sesuatu yang berbentuk tanggung jawab. Dahulukan kewajiban daripada hak. Mainnya sampai berjam-jam. Tapi melakukan kewajiban ditunda-tunda. Ya Rehan ya? Oke ya. Tuhan inginkan supaya kita mempergunakan setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, itu dengan sebaik-baiknya. Berbagi tidak perlu materi, tapi dengan apapun yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Apa yang kita punya? 5 roti dan 2 ikan. Itu terjadi karena apa? Apakah nyari pinjaman atau nyari tambahan? Tidak. Harus memberi makan 5.000 orang. Tapi apa yang ada di dalam diri kita, kita bagi. Dan itu ada berkat Tuhan. Ya. Mungkin tuh bagi kita, kecil aku gak bisa ngapa-ngapain Kak. Apa sih talentaku gitu ya. Setiap diri kita itu istimewa adik-adik ya. Bahkan yang dikatakan special needs pun, itu istimewa. Ya, banyak contohnya ini. Itu istimewa. Tuhan taruh di dalam diri kita. Asal kita mempergunakannya, kita mau dibentuk Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, ya. Kalau semua yang istimewa di dalam diri kita bagi nama Bapak kita yang dimuliakan. Terjadi mujizat dalam 5 roti, 2 ikan itu. Karena apa? Kesediaan untuk berbagi dari 5 roti 2 ikan menjadi bisa memberi kenyang 5.000 orang, bahkan itu tersisa 12 bakul. Dan itu terjadi dalam dirimu. Kalau misalnya ya kalian dengan tulus untuk membagi sesuatu, perhatian, kesetiaan, kesucian, ya, berbagi perhatian, itu pasti Tuhan perhitungkan, ya. Walaupun itu perbuatan sekecil apapun, ya. Contoh ya terakhir ya, bahwa anak kecil yang dia belajar berjalan. Oh ya anakku sini ya, pinter. Ayo sini lagi, pinter. Nggak mungkin, sana, nggak mungkin gitu kan. Kalau dia belajar berjalan, pinter. Dan itu apa? Diceritakan ke orang, anakku sudah berjalan walaupun masih jalannya sempoyongan. Anakku sudah bisa berjalan. Karena apa? Bangga. Kalau Tuhan melihat kehidupan kalian, anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat. Membagi sesuatu hal kuasa yang Tuhan berikan. Maka sesuatu hal yang kecil yang menurut kalian itu bisa dibuat oleh besar yang penuh kuasa itu siapa? Tuhan ya, Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan petang hari ini boleh memberkati kita semuanya. Saya mengundang adik-adik remaja dan pemuda untuk bangkit berdiri dan juga tim musik. Kita akan bersyukur kepada Tuhan buat karya penebusan Tuhan. Bersyukur untuk namanya. Dan dia sudah memilih kita dan menebus kita. Kita akan pujikan, Kau yang terindah di dalam hidupku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih daku ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Haleluya Tuhan. Teluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan. Haleluya, Engkaulah Yesus Tuhan ku sembah Kau. Angkat hatimu, muliakan Dia. Ku tinggikan Kau Tuhan, namamu selalu tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan ku sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkau Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan memilih kami, Tuhan menebus kami, menguduskan kami dan memberikan kami Roh Kudus bukan tanpa tujuan Tuhan. Tuhan rindu untuk kami setiap anak-anak-Mu. Belum beroleh kuasa dan kuasa itu telah kami terima Tuhan. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Petang hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami membagi kuasa kami, membagi kasih kami Tuhan. Hidup kami menjadi teladan Tuhan bagi setiap orang, bagi teman-teman kami, terlebih juga keluarga kami Tuhan. Kehidupan kami bisa mematahkan stigma masyarakat Tuhan, bahwa kami masih muda, tapi kami muda memiliki semangat Kristus, memiliki kuasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu tidak akan berlalu dengan percuma, tapi firman-Mu akan terus bekerja di dalam diri kami. Roh Kudus, Engkau yang akan mencengkram hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu, seluruh tim pelayan. Kami juga bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang belum tergabung. Kiranya Tuhan Engkau juga mengetok pintu hatinya, Engkau memberkati mereka Tuhan. Jangan biarkan hilang, tapi terus Tuhan, Engkau akan menariknya. Pakai kami setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh memberitakan kabar kesukaan, pengajaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada pemimpin pujian. Terima kasih Bu Nini Sagala buat firman-Nya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kita bersama akan doa berkat. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatannya indah pada petang hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bersahati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih malam hari ini kami diberkati melalui Ibu Nini Tuhan. Dan ajari kami untuk kami terus memiliki kuasa untuk kami berbagi. Kami menjadi berkat baik di kehidupan kami, di kehidupan nyata kami, bahkan di kehidupan media sosial kami. Biarlah kami mau terus membagikan menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Bahkan di malam hari ini kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan.
yang datang dengan masalah malam hari ini pulang dengan penuh sukacita dan menerima jawaban-jawaban dari berkat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap teman-teman yang sudah ataupun yang akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dengan berkat yang datang dari Tuhan. Dan ajari kami untuk kami terus bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami, Silvi Tuhan, yang kemarin Tuhan izinkan, Tuhan Kau panggil ayahandanya untuk Tuhan bawa ke surga. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan untuk teman kami Silvi dan seisi keluarganya, dengan ibunya, dengan keluarga besarnya. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan penghiburan yang datang dari Tuhan. Dan malam hari ini juga kami sehati berdoa untuk teman kami yang berulang tahun, yaitu Saudari Dea Tuhan. Kau yang memberkati, biarlah umur yang bertambah ini terus Tuhan berikan kesempatan dan juga semangat untuk Dea untuk terus datang kepada Tuhan. Dan begitu pula dengan kami semua yang mungkin teman-teman yang ada berulang tahun di bulan ini ataupun bulan-bulan yang kemarin. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami semua Tuhan satu persatu. Bahkan masa depan kami, setiap teman-teman, adik-adik kami di pemuda ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Dan biarlah kami terus memiliki masa depan yang indah. Dan kami mau terus belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami mau terus berikan kepada Engkau. Dan berkatilah kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Tuhan, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus limpahkan dalam kehidupan kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bersama kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk kembali, saya serahkan kepada song leader dan juga pemain musik. Tuhan memberkati, sampai jumpa Sabtu yang akan datang.